Ada nggak sih yang pernah mengubah diri ataupun menyesuaikan diri cuma supaya bisa diterima? Anyone? Put your hands up, it's okay. Sebelah sana saya nggak kelihatan, hai. Oke, ternyata banyak. Well teman-teman, rata-rata yang ada di sini ataupun yang masih ragu untuk tunjuk tangan pasti pernah ngalamin. Tapi pernah gak sih kamu nanya, teman-teman nanya ke diri sendiri, emang kenapa gue gak bisa jadi diri gue sendiri aja? Karena standarnya siapa gue harus berubah? Well, kalau kita bicara tentang normal yang dirasa sebagai tekanan tak kasat mata. Itu topik utama yang pengen saya omongin hari ini sama teman-teman semua. Sejak kecil mungkin teman-teman relate. Yang besarnya ngerasa kayaknya gue gak terlalu cantik deh. Atau biasa denger omongan, ih hitam sering kejemur ya. Atau jangan gendut-gendut amat ntar ngurusinnya susah. Atau misalnya gigi lu berantakan deh gak mau pakai behel aja ya. Capek, pengap, lelah mendengarkan judgement ataupun sesuatu yang dinormalisasi menurut society dan kita harus ikut flow-nya, harus ikut arusnya. Karena kalau nggak sesuai standar dianggap tidak layak sama society. Tapi teman-teman ngeh nggak sih tanpa sadar standar-standar ini tuh jadi semacam template hidup somehow. Siapa yang pantas terlihat, siapa yang layak didengar, padahal kita nggak pernah ikut menyusun aturannya. Dan lucunya nih, faktanya karena begitu kuatnya tekanan-tekanan itu, kita bisa jadi korban sekaligus pelakunya. Sadar gak sih? Akhirnya kita kayak mau gak mau, terus meneruskan standar yang gak kita percaya, supaya dianggap normal sama society. Oh iya yang cantik yang kurus ya. Oh iya cakep lagi putih kayak gitu gue mau, rambutnya panjang. Tinggi, pakai heels tuh biar terlihat feminim dan badannya bagus. Itu adalah standar-standar yang dinormalisasi. Saya mau sharing sedikit teman-teman, kalau boleh saya pernah ngalamin sendiri. Jadi perjalanan hidup saya menjadi seorang jurnalis tentunya harus dimulai dari jadi anak lapangan dulu, benar? Teman-teman ada yang punya cita-cita jadi jurnalis di sini? Oh, saya pernah diminta casting, pernah diminta test cam untuk mengisi posisi pembawa berita. Ini masih awal banget dulu. Tahu nggak komentar pertama yang saya dapetin apa? Ada yang bisa tebak nggak? Mungkin di otaknya langsung, kayaknya nggak terlalu cakep, kayaknya kurang tinggi, kayaknya kurang feminim. No. Saya dibilang kamu jadi reporter dulu aja ya. Kayaknya masih terlalu hijau buat siaran. Somehow saya tahu banget. Saya paham banget gitu teman-teman bahwa saya sudah sangat mempersiapkan diri untuk hal ini karena saya tahu menjadi reporter itu adalah bagian dari proses untuk menuju ke layar kaca. Jadi kalau yang cita-citanya mau jadi news anchor tapi nggak mau panas-panasan di lapangan, mending bobo di rumah aja. Karena bersusah-susah dahulu, masuk studio kemudian. That's right. Saya sampai detik ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih menyaksikan ada yang nonton liputan MSCTV, saya masih turun ke lapangan sampai detik ini dan saya memproduksi sendiri program saya. Jadi prosesnya tidak semudah itu. Kenapa istilahnya news anchor? Karena kita jadi jangkar. Kita literally menguasai dari hulu ke hilir semua proses produksi. Approach narasumber, berproduksi, syuting, pasca produksi, QC. Bahkan bertanggung jawab sama atasan kalau share-nya jelek. Zrem ya. Ternyata jadi news anchor nggak sesimpel itu gitu. Nah, tapi di sisi lain, balik lagi ke tadi saya dibilang katanya saya masih hijau untuk ada di layar. Saya tahu di masa itu ada loh yang langsung bisa masuk ke layar, yang bisa masuk ruang siaran instantly karena wajahnya simetris, kulitnya putih, senyumnya cakep, standar layar banget disebutnya. Dan di titik itu saya mulai sadar, oh berarti ini bukan cuma soal kemampuan ya. Ini juga soal penampilan. Jadi saya nyimpulin ini nih, ini namanya normal versi industri ini. Nah
Pertanyaannya sekarang teman-teman, siapa sih yang ngeset ulang standar ini? Apakah media? Apakah masyarakat? Atau justru kita sendiri gitu yang terus menyukai hal-hal yang seragam dan ikut mentertawakan yang berbeda? Saya sadar satu hal, perjalanan saya kurang lebih hampir 15 tahun di industri ini. Akhirnya saya melihat bahwa media itu hanya menjawab demand, menjawab permintaan. Kalau kita yang nonton, yang di rumah, yang setiap hari megang remote nih, cuman menuntut visual yang enak dilihat. Makin banyak yang nonton, ya iklan makin akan naruh placementnya di situ. Contoh, teman-teman kalau nonton FTV-nya SCTV, ada yang suka nonton FTV di sini? Enggak ya, nontonnya Netflix pasti di sini anak-anaknya. Tapi kalau nonton SCTV, hampir dari pagi sampai malam semua pemainnya 80% Indo. Relate? Jadi memang masyarakat lagi suka lihat yang kayak gitu. Jadi yang muncul terus-terusannya seperti itu. Iklannya gila-gilaan. Artisnya kayaknya kaya banget dari stripping. Setiap hari syuting. So this is how the media works. Ya, entertain especially. Dan selama itu ditampilkan terus-menerus, maka yang seragam, yang cantik-cantik tadi, yang ganteng-ganteng tadi, dianggap normal. Dan yang berbeda, tersingkirkan. Gitu. Nah, sekarang saya diri di sini, di depan teman-teman semua, di forumnya TEDx Unpad, saya ingin menawarkan sebuah ide besar. Semoga ide saya bisa diterima. Hari ini saya mau bilang, kalau normal itu bukan hukum alam. Normal itu bisa diatur dengan sesimpel berani mempertanyakan emangnya kenapa harus begini. Kenapa standarnya harus di situ. Karena saya yakin dengan mengkritisi kita bisa membuka banyak sekali ruang baru. Ruang di mana otentisitas gak lagi dikorbankan demi validasi. Gue selalu butuh validasi supaya orang tahu bahwa gue on the right place. Nope. Karena ini ruang yang akan kita buka bareng-bareng teman-teman. Ruang di mana yang berbeda gak lagi dianggap salah channel. Gitu. Karena faktanya normal yang sama bisa menyakiti banyak orang. Sadar gak sih? Kayak sesimpel perempuan yang dituntut untuk selalu cantik, rapi, kalem, pakai warna pink. Saya pakai warna pink karena kata stylist saya perempuan banget, gak apa-apa Hanum sesekali gitu. Saya suka warna pink, tapi kalau bisa milih saya mau pakainya warna hitam. Tapi kata teman-teman TEDx, pala saya kayak ngambang kalau pakai warna hitam. Jadi saya pakai pink hari ini. Sampai suara minoritas yang dianggap gak netral hanya karena gak sesuai sama arus utama. Or yang mungkin akan dihadapi atau sedang dihadapi teman-teman sekalian. Menikah ketika usianya sudah pantas. Kalau teman-teman buka Wikipedia, teman-teman lihat sekarang usia saya, tahun ini saya 36 tahun. Dan saya baru akan menikah di tahun ini. Why? Yes. Oh terima kasih. Kayak gitu ya. Terima kasih, semoga didoakan. Karena saya ngerasa saya udah pantas, saya ngerasa saya udah siap. Saya memilih untuk tidak terikat sama society. Atau pembenaran aja loh emang cari-cari aja. Nikah telat ngomong bilang gak mau terikat sama society. Enggak. Karena saya ngerasa saya cukup beruntung saya dibesarkan di keluarga yang membiarkan saya untuk memilih jalan apa aja yang saya mau. Mungkin sedikit intermezzo. Saya teman-teman, cita-cita saya dari kecil adalah saya mau jadi pemain bola. Serius, gak bohong. Saya dulu ikut sekolah bola, saya ikut SSB. Tiap teman-teman saya sparring walaupun saya nggak diajak main, bodo amat pede aja main aja. Dan ibu bapak saya nggak pernah marah. Karena tahu ntar kalau udah timingnya dia akan menemukan sesuatu yang lebih dia suka dia akan selesai. Tapi ternyata ibu bapak saya selalu sih masih main bola sampai sekarang gitu. Because this is something that I love. Dan gak ada sesuatu hal pun yang bisa mematahkan ataupun memutus saya dari sesuatu yang saya cintai gitu. Well oke, itu tadi lingkungan saya bertumbuh. Kalau ngomongin lingkungan saya kerja, yang menurut saya juga alhamdulillahnya gak pernah menuntut saya untuk berubah. Mereka menerima kekurangan saya, mereka menerima cewawaan saya karena mungkin jurnalis-jurnalis lain yang muncul di layar kaca mereka dipaksa untuk kayak,
Selamat siang pemirsa. Kalau saya kayak, hai apa kabar? Bukan so asik ya, emang gini aja orangnya gitu loh. Akhirnya saya bisa bertumbuh, saya terdidik oleh lingkungan dan juga diri saya sendiri dengan nyaman menjadi jurnalis yang spontan walaupun seruntulan gitu ya. Tapi dengan catatan tanpa mengurangi kredibilitas saya sebagai seorang jurnalis. Nah dari situ ada satu poin penting yang saya pegang banget sampai sekarang. Keberanian saya untuk jadi diri sendiri berhasil memangkas banyak sekali jarak. Dalam profesi saya bukan cuma sama narasumber tapi juga dengan diri saya sendiri. Yang selama ini saya ngerasa mungkin ada proses-proses kayak jadi sebetulnya gue tuh mau diarahkan yang mengarahkan diri menjadi jurnalis yang seperti apa sih? Lihat role modelnya yang seperti apa, yang kayak apa. Kalau teman-teman nanya ke Hanum role modelnya siapa? Gak bermaksud sombong teman-teman tapi saya gak pernah punya role model. Saya ada jumawanya tapi saya ngerasa ilmu hidup saya akan mengajarkan kemana saya akan mengarah gitu. I love everyone dalam profesi ini yang sudah lebih senior. I look up to them. Bagaimana mereka bisa ngulik narasumber, bagaimana mereka menguasai theater of mind-nya dalam wawancara, ngulik itu wah gila sih. Saya mempelajari bagaimana cara mereka berkomunikasi, tapi saya mengimplementasikan hal yang berbeda ke dalam wawancara dan program saya. Dari situ juga saya akhirnya juga menyadari bahwa saya nggak akan pernah mau, karena 15 tahun experience ini saya ngerasa saya udah berhasil. Saya nggak akan pernah mau hidup untuk memenuhi template. Semakin kamu nyaman dengan dirimu sendiri, semakin kecil pengaruh template hidup dari orang lain. Karena saya udah punya template-nya, jadi saya nggak bakal kena gitu. Lu jadiin kayak gini dong, oke thank you. Lu jadiin kayak gini dong, kayaknya enakan jadi kayak gini aja gitu. Jadi saya bisa milih karena saya udah punya template-nya. Nah kalau saya tanya sama teman-teman semua yang ada di sini, bagian mana dari hidup teman-teman semuanya yang selama ini kerasa terlalu banyak diatur dan dinormalisasi padahal teman-teman sendiri nggak pernah setuju. Coba mulai direfleksikan. Cuma teman-teman yang tahu jawabannya, mungkin itu saatnya teman-teman semua yang ada di sini hari ini di TEDx Unpad mulai bisa menulis ulang cerita teman-teman sendiri. Karena sekarang giliran dari kalian mulai dari hal kecil, mulai dari dalam. Kalau kata anak sekarang jadi main karakter. So sebagai the main karakter kita layak jadi pusat semesta dari hidup kita sendiri. Karena again ini adalah hidup yang saya pilih. Ini adalah hidup yang teman-teman pilih. Hidup yang teman-teman pilih salah satu stepnya adalah untuk duduk di sini hari ini barengan sama saya. Barengan sama teman-teman yang lain di acara super keren ini. Bukan yang kita cocok-cocokin gitu demi dianggap normal sama orang lain. Okay, so this is our story. This is how we shape ourselves to be or not to be. Terakhir, ada satu quote yang akan selalu saya pegang lagi-lagi sampai kapanpun. Karena buat saya dan semoga juga buat teman-teman semua, normal itu fiksi, tapi jadi otentik itu revolusi. Saya Aziza Hanum. Terima kasih.